Polisi menetapkan 3 tersangka, bapak dan 2 anaknya, terkait kasus penganiayaan kurir Shopee Food dan seorang teman perempuannya di Sleman, Yogyakarta. Untuk memenuhi kuota SPMB sebelumnya, Dinas Pendidikan Kota Semarang membuka SPMB lanjutan jenjang TK dan SD. Gurihnya sate buntel berbalut lemak domba yang bisa dikombinasikan dengan gulai atau tengkleng. Saudara, bagaimana kabar Anda hari ini? Semoga selalu sehat. Selain 3 informasi tadi, sejumlah informasi menarik lainnya akan kami hadirkan untuk melengkapi Kompas Jateng hari ini. Selama 30 menit ke depan, Kompas Jateng menyajikan informasi independen dan terpercaya seputar Semarang, Jawa Tengah, dan Yogyakarta. Bersama saya, Novelia Hasanah. Mengawali Kompas Jateng pagi ini, saudara, seorang perempuan lansia ditemukan meninggal dengan kondisi tangan terikat dan wajah tertutup bantal di Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah. Otopsi pun dilakukan untuk kepentingan penyelidikan. Jenazah korban ditemukan dalam kondisi tangan terikat dan wajah tertutup bantal di rumahnya di Desa Mlokomanis Wetan, Kecamatan Ngadirojo, Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah, Minggu pagi. Berdasarkan keterangan warga, perempuan lansia ini hidup sendiri. Warga yang menemukan jasad korban langsung melaporkan kasus ini ke Polres Wonogiri. Polisi melakukan olah tempat kejadian perkara dan memasang garis polisi di rumah korban. Otopsi pun dilakukan untuk melengkapi penyelidikan dan untuk mengetahui penyebab kematian korban. Dalam keadaan terlentang, setengah bugil, tangan terikat di depan dan kepala tertutup bantal, ditutupi bantal. Itu. Namun dalam pemeriksaan tadi, dalam pemeriksaan luar yang dilakukan dokter Puskesmas Ngadirojo tidak ditemukan, namun ada semacam cairan di hidung, di telinga, namun tidak, yang di hidung nggak sempat keluar, seperti ingus itu nggak keluar. Terus di belakang telinga kiri kan ada sedikit memar merah. Tuh, nek luka-luka yang lain tidak ada. Kita belum berani menduga-duga. Yang jelas untuk saat ini untuk korban dibawa ke Rumah Sakit Dr. Muardi Solo untuk dilakukan otopsi. Jadi nanti kasus perempuan lansia meninggal dengan tangan terikat ini masih dalam penyelidikan polisi. Nicholas Irawan, Kompas TV, Wonogiri, Jawa Tengah. Kita beralih ke sorotan lainnya, saudara. 3 orang tersangka penganiaya kurir Shopee Food dan rekan wanitanya di Sleman, Yogyakarta ditetapkan sebagai tersangka. Kasus penganiayaan kurir Shopee Food dan seorang rekan wanitanya yang terjadi di Jalan Bantulan, Sidoarum, Godean, Sleman, Yogyakarta terus bergulir. Dari kasus tersebut, polisi menetapkan 3 tersangka yang terdiri dari bapak dan 2 anaknya. Polisi menyebut akar masalah terjadinya keributan antara para tersangka dengan kurir Shopee Food dan rekan wanitanya bermula dari antaran pesanan minum yang terlambat 5 menit. Diviralkan sampai satu Indonesia dan merugikan orang tua dan kakaknya pasti Indonesia. Ya? Ini ditahan ya, Pak? Ditahan. Yang baru haji itu bapaknya sama kakaknya atau cuma bapaknya? Bapaknya. Bapak sama kakak kandung dari Pak ya? Iya. Ketiganya dikenakan pasal 170 atau pasal 351 terkait kekerasan terhadap orang lain yang dilakukan secara bersama-sama dan terancam hukuman selama 5 tahun. Michael Aryawan, Kompas TV, Sleman, Yogyakarta. Sementara itu, pasca penganiayaan kurir Shopee Food di Sleman, Yogyakarta, sejumlah rekan ojek online melakukan perusakan mobil polisi. 2 tersangka perusakan mobil polisi ditangkap berdasarkan bukti rekaman video. Sebelumnya, peristiwa perusakan mobil polisi adalah buntut dari penganiayaan seorang kurir Shopee Food bersama rekan perempuannya yang dilakukan oleh warga. Polisi yang berupaya meredam emosi kurir Shopee Food justru menjadi sasaran amuk massa.
Akibat kejadian ini, 2 orang kurir ShopeeFood ditangkap dan ditetapkan sebagai tersangka berdasarkan bukti rekaman video warga dan kamera pengawas yang beredar di media sosial. Dari penyelidikan polisi, kedua tersangka ikut menggulingkan dan merusak mobil. Salah seorang di antaranya bahkan berupaya membakar kendaraan patroli milik Polsek Godean, namun berhasil dicegah aparat polisi dan warga. Meski telah menetapkan 2 tersangka perusakan, namun polisi masih memburu puluhan pelaku lainnya. Aksi solidaritas dan spontanitas sesama rekan ShopeeFood, jadi mereka berinisiatif lah mendatangi rumah dari terduga pelaku yang tadi. Namun karena masih adanya ketidakpuasan dari rekan-rekan ShopeeFood lainnya, mereka sempat melakukan blokade jalan. Massa melakukan tindakan anarkis dengan membakar ban, melempar batu ke arah petugas, serta merusak mobil dinas Polsek Godean jenis Isuzu Panther nomor 3002/32/24 Romawi. Akibat dari perbuatan mereka, kendaraan dinas mengalami kerusakan berat di seluruh bagian. Akibat perbuatannya, kedua tersangka kini dijerat pasal 170 KUHP tentang perusakan barang secara bersama-sama dengan ancaman hukuman kurungan selama 5 tahun. Michael Aryawan, Kompas TV, Sleman, Yogyakarta. Untuk memenuhi kuota SPMB sebelumnya, Dinas Pendidikan Kota Semarang membuka SPMB lanjutan. Nantikan informasinya usai jeda. Masih di Kompas Jateng bersama saya Novelia Sanah. Seleksi penerimaan murid baru atau SPMB lanjutan dibuka selama 2 hari. Berbeda dengan SPMB sebelumnya, orang tua wajib datang langsung ke sekolah yang masih membuka pendaftaran. Selain itu, warga luar Kota Semarang kini juga bisa ikut mendaftar. Dinas Pendidikan Kota Semarang resmi membuka seleksi penerimaan murid baru atau SPMB lanjutan untuk jenjang TK dan SD. SPMB lanjutan ini menyasar satuan pendidikan yang belum memenuhi kuota pada SPMB sebelumnya. Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Dasar Dinas Pendidikan Kota Semarang, Aji Nur Setiawan mengatakan, SPMB lanjutan berbeda dengan SPMB sebelumnya, meskipun proses SPMB lanjutan tetap berbasis online, tapi tidak bisa dilakukan secara mandiri, orang tua wajib datang langsung ke sekolah yang masih membuka pendaftaran. Selain itu, warga luar Kota Semarang kini juga bisa ikut mendaftar. Yang kali ini yang lanjutan hanya untuk pendaftaran di TK dan SD, karena yang SMP sudah penuh. Yang dibuka lagi yang TK sama SD yang masih ada sisa kuota yang belum terpenuhi. Jadi untuk yang sudah terpenuhi pun tidak dibuka karena memang sudah penuh untuk mengisi itu. Dan ada 3 jalur untuk pendaftarannya, masih seperti dulu, domisili, afirmasi, dan mutasi. Dan kalau bedanya, kalau dulu itu yang jalur domisili maupun afirmasi bisa mendaftar mandiri dari rumah sendiri, buka laptop, buka aplikasinya, masuk ke websitenya, di situ bisa mendaftar. Tapi kalau yang sekarang harus datang ke satuan pendidikan TK maupun SD yang pengen dituju yang masih kosong. SPMB lanjutan dibuka selama 2 hari mulai tanggal 7 hingga 8 Juli 2025. Terdapat 222 SD dan 15 TK yang masih memiliki sisa kuota. Dengan SPMB lanjutan ini, diharapkan kuota sekolah-sekolah tersebut bisa terpenuhi. Febriana Mila, Kompas TV, Semarang, Jawa Tengah. Kita bergeser ke Kabupaten Purworejo. Saudara Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi mengingatkan agar jangan sampai ada pihak yang mencoba atau main-main dengan menimbun kebutuhan pokok karena bisa terkena sanksi pidana.
Saat meninjau gerakan pangan murah di halaman kantor Kecamatan Bener Kabupaten Purworejo, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi mengaku sudah bekerja sama dengan Polda Jawa Tengah dan memerintahkan kepada Satgas Pangan untuk terus memantau ketersediaan bahan pokok penting masyarakat. Intervensi pemerintah ini dilakukan dalam rangka penetrasi harga agar terjangkau oleh masyarakat, kemudian inflasi bisa dijaga. Kenaikan harga ini diantaranya dipengaruhi oleh kalau beras ya sekarang musim jenis panen kan, nanti Bulog akan kita lakukan intervensi rapat tersendiri, kemudian musimnya anak sekolah, kebutuhan pokok meningkat masyarakat dan sebagainya, sehingga perlu hadirnya negara dalam rangka melakukan penetrasi. Sementara itu, kegiatan Gerakan Pangan Murah atau GPM di kantor Kecamatan Bener Kabupaten Purworejo merupakan salah satu dari kegiatan yang digelar di 11 kabupaten kota. Gerakan tersebut untuk merespon kenaikan harga sejumlah kebutuhan pokok penting seperti beras dan minyak goreng. Intervensi pemerintah melalui GPM dilakukan dengan memberikan subsidi harga terhadap sejumlah bahan pokok penting. Gerakan ini melibatkan para pelaku usaha pangan seperti BUMN, BUMD, Gapoktan, Poktan, pelaku usaha pangan lainnya sehingga mendapatkan harga dasar dan memotong panjangnya rantai distribusi untuk sampai ke tangan konsumen. Hantoro Wibowo, Kompas TV, Purworejo, Jawa Tengah. Informasi lainnya, saudara, warga Tambak Lorok beserta elemen pemerintah Kota Semarang bergotong royong membersihkan tumpukan sampah di kawasan permukiman warga. Tumpukan sampah ini berasal dari limbah rumah tangga dan limbah pasar yang terbawa aliran sungai serta banjirop dan bermuara di permukiman warga Tambak Lorok selama bertahun-tahun. Jumat pagi, ratusan warga Tambak Lorok dibantu elemen pemerintah Kota Semarang bergotong royong membersihkan tumpukan sampah di kawasan permukiman warga Tambak Lorok, RW 13 Kelurahan Tanjung Mas, Semarang Utara, Kota Semarang. Tumpukan sampah yang mengenangi areal kosong ini berasal dari limbah rumah tangga dan limbah pasar yang hanyut terbawa aliran sungai dan bermuara di permukiman warga. Ditambah sampah yang terbawa oleh banjirop yang kerap melanda kawasan Tambak Lorok. Ini kegiatan memang sudah berkesinambungan. Memang pas beberapa tahun belakangan kegiatan ini parsial sifatnya. Nah, ini kita galakkan lagi kerja bareng untuk lingkungan kita yang lebih baik. Karena sampahnya terlalu banyak, ini nggak bisa langsung selesai dilaksanakan. Jadi memang harus beberapa kali dilaksanakan. Penumpukan sampah ini pun menimbulkan dampak negatif kepada kesehatan warga, bau yang tak sedap, gatal-gatal, demam berdarah, hingga leptospirosis. Biasanya gatal-gatal tuh, Bu. Gatal-gatal ya. Gatal-gatal sama itu? Sama bau kurang sedap itu loh. Jadi intinya nih dari nganu masyarakat sini sama lingkungan, peduli sama lingkungan kurang lah gitu loh. Untuk kita sini. Baunya seperti apa, Pak? Boleh digambarkan? Ya seperti masuk di Jati Barang tuh, tempat pembuangan akhir sampah itu. Upaya pembersihan areal kawasan penduduk dari sampah tidak bisa dilakukan hanya sekali. Rencananya, warga akan kembali bergotong royong untuk membersihkan sampah secara berkala. Adapun solusi lain untuk menanggulangi dampak masalah sampah di Tambak Lorok ini adalah dengan memperbanyak tempat pembuangan sampah atau TPS. Sony Lurah Kelurahan Tambak Lorok menyebut anggaran 25 juta rupiah per RT dari pemerintah Kota Semarang rencananya akan dipergunakan untuk anggaran kebersihan dan menyelesaikan permasalahan sampah. Gina Wirana Putri, Kompas TV, Semarang, Jawa Tengah. Gurihnya sate buntel berbalut lemak domba. Nantikan informasinya usai jeda. Terima kasih Anda masih di Kompas Jateng bersama saya Novelia Sanah. Ada beragam kiat bisnis perhotelan untuk bisa menarik minat pengunjung. Salah satunya ada dengan menghadirkan pameran lukisan. Seperti apa?
Berikut liputannya untuk Anda. Pameran lukisan tak melulu bertempat di gedung pameran, namun juga bisa memanfaatkan lobi hotel. Seperti yang dilakukan oleh salah satu hotel di Kota Semarang yang memanfaatkan pameran lukisan untuk bisa menarik minat pengunjung. Menariknya, bukan seniman kawakan yang menampilkan lukisan di sini, namun seniman muda pendatang baru, Akhirul Akbar. Kerjasama ini bukan sekali dilakukan oleh pihak hotel, namun memang sudah menjadi ciri khas yang sesuai dengan branding mereka. Pemilihan seniman juga tidak sembarangan, namun sesuai dengan konsep yang diusung oleh pihak hotel. Pastinya meningkatkan pengunjung dan menggait pengunjung itu ya, karena memang hotel dengan tipe art, I think we're one of the only ones that has that. Dan memang sebagai unique selling point kita, value points juga bahwa sebuah hotel mempunyai art space yang artnya bisa dijual, dan juga pengennya kita adalah untuk bisa attract more people, terutama anak-anak muda sekarang, karena kan mungkin kita banyak teknologi ya di zaman sekarang ini. Dan dengan menampilkan nuansa masa kecil yang menyenangkan, lukisan karya Akhirul Akbar memercikan banyak warna cerah dan simbol-simbol masa kecil yang lucu dan menggemaskan. Ada pula lukisan dengan nuansa vintage yang memberikan nuansa masa lalu yang indah dan hangat. Karya saya yang dipamerkan di Semarang ini kebanyakan menceritakan tentang pengalaman saya, tentang keceriaan saya masa kecil. Kebanyakan. Kalau untuk karya saya yang 3 ini, saya itu terinspirasi oleh kartun Amerika era 80-an. Jadi secara konsep saya itu mengenang masa kecil. Jadi saya mencoba memvisualkan figur-figur vintage. Pameran yang berlangsung selama 3 bulan, mulai dari 3 Juli hingga 5 Oktober 2025 ini terbuka untuk umum. Sehingga siapapun boleh datang untuk menikmati seluruh karya yang dipamerkan. Tak sekadar dipamerkan, karya lukisan ini pun sekaligus diperjualbelikan. Nah, apakah Anda tertarik untuk mengoleksi lukisan masa kecil ini? Gina Wirana Putri, Kompas TV, Semarang, Jawa Tengah. Masih dari Kota Semarang, Saudara, sebanyak 778 mahasiswa SCU menggelar pameran hasil UMKM dan karya inovatif. Dan karya yang ditampilkan hasil dari mengikuti kuliah kerja usaha dan kuliah kerja sinergi di beberapa kelurahan di Kota Semarang. Gelar karya UMKM dan karya inovatif ini diselenggarakan di halaman kampus Sukiya Pranata Catholic University Semarang yang menampilkan hasil kerja mahasiswa selama mengikuti kuliah kerja usaha dan kuliah kerja sinergi di beberapa kelurahan di Kota Semarang. Selain bermacam kuliner, baik makanan maupun minuman, ditampilkan juga hasil karya inovatif, salah satunya mesin pengubah sampah plastik menjadi BBM yang dikembangkan di Desa Kandri, Semarang. Hasil karya mahasiswa ini merupakan kolaborasi bersama ibu-ibu PKK kelurahan. Mereka saling bersinergi untuk menciptakan olahan atau produk lokal yang berkualitas. Di 2 bulan mendampingi masyarakat, kemudian pada finalnya mereka dilakukan expo. Jadi di sini terlihat sekali ada scale up yang dibantu oleh mahasiswa. Misalnya selama ini penjualan hanya di sekitar saja, lalu diajarin untuk branding produk dan sebagainya sampai ke marketing melalui online dan sebagainya. Jadi yang dilakukan ada 700 lebih mahasiswa yang hari ini terlibat dan 130-an mitra dari Kota Semarang. Sementara itu, perwakilan dari pemerintah Kota Semarang menyarankan agar mahasiswa juga berkolaborasi dengan dinas-dinas terkait untuk menghasilkan hasil produk yang lebih sempurna. Karya-karya yang ada, saya pikir ide-ide kreatif dari adik-adik mahasiswa perlu kita dukung. Upaya kolaborasi dengan beberapa instansi saya kira perlu ditingkatkan supaya isu-isu yang memang bisa didorong oleh teman-teman mahasiswa bisa dibantu juga. Semisal tadi berkaitan dengan lingkungan gitu, pembuatan ekoenzim, kemudian biopori, ini kan bagian-bagian yang memang bisa dibantu oleh teman-teman di institusi pemerintah kota.
Ekspo hasil KKU dan KKS ini berlangsung meriah dengan diwarnai hiburan barongsai. Senat Puji, Kompas TV, Semarang, Jawa Tengah. Saudara, kota Solo, Jawa Tengah dikenal sebagai surganya kuliner. Salah satunya sate buntel. Sate buntel ini bentuknya memang mirip sosis, namun sebenarnya dibuat dari daging domba cincang yang memiliki rasa gurih karena terdapat lilitan lemak di dalamnya. Liputannya untuk Anda. Jika Anda penggemar sate, tentu sate buntel di Solo, Jawa Tengah ini bisa menjadi pilihan. Sate buntel adalah olahan daging domba yang memiliki bentuk seperti sosis besar. Ini dibuat dari daging domba murni yang digiling kasar. Kemudian dililit dengan lemak domba untuk menyatukan daging giling tersebut. Dibakar dengan api arang, sate domba ini membutuhkan waktu lebih untuk matang. Namun bagi pecinta kuliner, sate buntel ternyata sangat digemari. Cita rasa uniknya tidak ditemui di olahan sate yang lain. Aku baru ini sih, aku baru banget ini nyobain satenya, terus enak banget, gurih banget, terus juga nikmat. Dagingnya tuh lembut, terus juga menarik, pokoknya harus banget coba makanan ini sih. Sate buntel muncul dari kebosanan akan olahan sate yang sudah ada. Berbeda dengan masakan sate yang lain, pembuatan sate buntel lebih lama. Karena harus memisahkan daging dengan lemak, sehingga diperoleh daging murni untuk digiling. Baru lemak tipis digunakan untuk melilit atau dalam bahasa Jawa membuntel daging. Itu mungkin karena sudah banyak ya yang sate biasa ya. Terus woro-woro terus digiling, terus dibuntel pakai kulit tipis lalu dibakar. Lemak tipis. Sebetulnya itu sama aja sama yang sate biasa itu. Cuman uniknya sate buntel ini cara pembuatannya lebih lama. Ya, karena harus digiling dulu, harus dipisah-pisahkan dulu dari daging dan lemak. Daging, lemak, dan pokoknya istilahnya yang ada di sate buntel itu tidak ada lain kecuali daging. Daging dan lemak itu pun persentasenya sangat sedikit. Kita di sini pakai domba, Pak. Domba? Ya. Berarti buntelnya itu domba pure ya, Pak? Pure domba. Pertimbangannya apa dibandingkan? Domba dengan kambing Jawa itu menurut saya ya Pak ya, itu lebih gurih, lebih empuk domba. Satu porsi sate buntel dijual mulai harga Rp40.000 dan bisa dikombinasikan dengan aneka menu seperti tengkleng, gulai, tongseng, dan lainnya. Jika Anda tertarik mencicipi sate buntel, silakan datang ke kawasan Badran di Kelurahan Purwosari, Kota Solo. Widi Nugroho, Kompas TV, Solo, Jawa Tengah. Informasi tadi sekaligus mengakhiri Kompas Jateng hari ini. Saya Novelia Hasanah, mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat mengikuti acara kami selanjutnya, Kompas TV, independen, terpercaya. Sampai jumpa.